Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. 1. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. 2. Bukti awal masuknya Islam ke Indonesia. Diperkirakan sekitar abad 11 Masehi dengan ditemukannya tinggalan Islam tertua berupa makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik 1082 Masehi. Mendirikan sebuah pesantren. Pesantren pertama di Indonesia adalah pesantren Sedogiri. Pesantren ini didirikan oleh Said Sulaiman pada 1718. B. Cara penyebaran agama Islam ke Indonesia. Salah satu penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah. Di samping sebagai pedagang, para pedagang Islam dahulu juga berperan sebagai mubalik. Ada juga para mubalik yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Penyebaran Islam Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. C. Pemegang penyebaran agama Islam di Indonesia. Pedagang. Adapun para pedagang itu berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat yang umumnya beragama Islam. Mereka mengenalkan agama dan budaya Islam kepada pedagang lain maupun penduduk setempat. Bandar. Bandar merupakan tempat berlabuhnya kapal atau tempat persinggahan kapal pedagang sekaligus sebagai pusat perdagangan. Wali Songo. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini hasil proses islaminasi di daerah pantai yang pernah disinggahi oleh pedagang muslim abad ke-7. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dirintis oleh Mudjafar pada abad ke-15. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 3. Kerajaan Demak. Pada waktu kerajaan Demak berkuasa, agama Islam berkembang dengan pesat di Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam didukung oleh para wali atau ulama. 4. Kerajaan Banten. Pada tahun 1525, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dari Cirebon meletakkan dasar-dasar pengembangan agama dan kerajaan Islam serta perdagangan di Banten. 5. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sunan Agung Hanyokrokusumo. Raja-raja yang pernah memerintah Mataram adalah Penembahan Senopati, Pembahan Senokrapyak, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sunan Amangkurat I, dan Sunan Amangkurat II. 6. Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar yang terletak di barat daya Sulawesi itu sangat strategis karena terletak di tengah-tengah jalur perdagangan antara Maluku dan Malaka. 7. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemajuan pesat kerajaan Ternate dan Tidore tidak terlepas dari raja yang pernah memerintah, yaitu Sultan Zainal Abidin, Sultan Tabariji, Sultan Hairun, dan Sultan Ba'abullah.